Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini aku perdana mau sharing tentang perlengkapan bayi. Ini aku mau sharing karena ini dari pengalaman aku sendiri untuk bayi baru lahir ya. Apa aja yang kita butuhkan? Nah, salah satunya yaitu ini handuk. Handuk itu bisa dipakai kalau misalkan udah selesai mandi bayinya. Terus kemudian yang kita harus siapkan juga itu baju bayi satu set kayak gini, celana sama bajunya. Ini baju yang newborn ya, bayi baru lahir. Terus kemudian juga bayi yang model kayak gini. Ini buat atasannya kayak gini. Ini aku punya berapa ya, 5 paling kayak gini, ada 5. Terus kemudian yang baju satu set kayak gini aku beli cuma satu, terus yang lainnya dikasih sama orang. Terus kemudian sama ini model popok kayak gini, terus sama kainnya. Ini kainnya itu digunakan untuk taruh di dalamnya kayak gini. Jadi nanti kalau si dedek bayinya beol gitu, itu ada di sini di kainnya. Jadi nggak nempel di ini, apa ini namanya, buat popoknya gitu, ditutup gitu ya. Jadi nanti ini bisa langsung kalian buang atau bisa kalian cuci lagi. Tapi kalau aku sih ini langsung dibuang. Terus kalau aku pakai kayak gini tuh cuma 2 hari kayaknya, 2 hari. Terus untuk selanjutnya aku pakai pempas. Nah, untuk pempasnya kalau bisa, ini aku udah kehabisan stok ya buat pempasnya. Ini yang model kayak gini ya, yang NB newborn gitu, yang NBS gitu. Kalian terserah mau Memi Popo atau Sweetie Pen, itu terserah. Tapi aku saranin kalau untuk pampasnya untuk bayi yang baru lahir itu pakai yang kelihatan kayak gini, tempel-tempelan kayak gitu. Jangan pakai model yang kayak gini ya. Jangan pakai model kayak gini, kasihan dedek bayinya kalau misalkan bokonya diangkat gitu. Jadi cukup sekali masukin terus ditutupin, tinggal ditempel gitu aja, daripada pakai ini terlalu besar juga, terlalu besar juga buat bayi. Terus selanjutnya yaitu pakai ini gurita. Ini kalau bayiku pakai gurita itu sampai 40 hari. Aku cuma nyediain ini gurita itu 3 paling apa 4 gitu. Aku nih kayak gini guritanya 4 atau 3. Tapi kalau untuk kalian bisa pakai 2 atau 3, itu buat ganti-ganti aja. Ini cuma dipakai sebentar. Ya 40 hari lah aku pakai itu. Cuma nggak terlalu diseretin karena takutnya nanti malah mengganggu proses pertumbuhan buat perkembangan di perutnya bayi itu. Terus kemudian ini aku juga nyiapin bedong itu aku ada 4. Cuma kalau misalkan untuk kalian mending 2 aja cukup sih, 2 aja cukup, cuma buat ganti-ganti aja. Dan bedongnya ini juga dipakai enggak terlalu lama juga. Aku makainya itu cuma 1 bulan kayaknya, enggak sampai 1 bulan sih. Cuma kalau misalkan aku makein buat bayi itu kalau udah habis mandi baru aku kasih bedong. Terus kalau misalkan panas-panas siang gitu baru aku buka, udah enggak dipakein bedong. Terus kalau misalkan lagi malam itu biasanya aku pakein bedong, tapi kadang juga enggak. Terus kemudian kita nyiapin ini. Nah, ini bayi kan biasanya kalau misalkan baru lahir itu kukunya panjang-panjang. Nah, takutnya si dedek bayi ini nempelin ke mukanya, jadi nanti dia bakalan ngasih luka-luka ke mukanya. Nah, ini buat tangan.
kalian nyediain ini cukup 3 aja, nggak usah banyak-banyak, karena ini hanya dipakai sampai 40 harinya aja. Nah, ini buat kakinya, model kaos kaki juga nggak apa-apa, yang kayak gini model kaos kaki kayak gitu. Kalau kaos kaki kan bisa dipakai sampai umur beberapa bulan, maksudnya 3 bulan 4 bulan itu masih bisa dipakai kaos kaki. Kalau misalkan kayak gini, model kayak gini kan udah hanya sampai 40 hari aja. Jadi kalau udah umur 40 hari, lebih dari 40 hari, kalau misalkan ininya masih dipakai kayak gini, pakai bungkus tangan ini, itu gerakan tangan bayi sama mau kayak genggam atau pengen gerak-gerak kayak gini itu malah nanti melambat gitu. Jadi cukup 40 hari aja habis selapan ya. Terus kemudian yang aku siapin itu ini perlat. Kalau perlat sendiri ini itu bisa digunakan untuk kalau misalkan kalian pakai biasanya kan ada model kalau misalkan mandikan bayi itu ada yang pakai perlat di bawahnya. Terus kemudian ada juga yang pakai selonjoran kakinya, pakai betisnya itu ya. Kalau mbak-mbak itu baru dikasih kayak gitu. Kalau pinter sih kalian enak pakai betis. Tapi kalau aku sendiri pakai ini kalau mandikan bayi. Cuma aku mandikan bayi itu setelah anakku copot tali pusarnya. Jangan lupa pakai ini ya, ini penutup bayi. Jadi caranya itu bukanya cuma kayak gini, ininya ditarik, nah kayak gini. Nah ini itu biar supaya kalau bayinya nggak digigit nyamuk, biar nggak kemasukan laler juga. Terus jangan lupa nyediain kayak gini, bantal kayak gini sama guling. Tapi aku saranin kalau misalkan bayi yang baru lahir itu pakai kayak gini aja. Kalau pengalamanku sih ya, karena kalau bayi itu kepalanya itu kalau misalkan ditaruh di sini, di bagian ininya ditaruh sebelah sini, itu dia nggak bakalan gerak ke kanan ke kiri. Maksudnya tuh dia kayak lurus gitu, lurus ke depan. Jadinya biar posisi kepalanya si bayi itu nggak sampai nggak sampai miring-miring gitu loh. Kan biasanya kalau misalkan bayi kan masih lembek gitu ya, bukan lembek sih, terlalu lunak gitu. Jadi kalau misalkan dia terlalu terbiasa hadap kanan, malah nanti kayak pas miring ke kanan gitu, kayak miring gitu mukanya. Terus kalau misalkan ke kiri terus, dia nanti bakalan miring ke kiri terus gitu. Nah udah itu aja sih yang aku siapin buat anakku pas waktu lahiran. Nah, gitu. Oke, nanti aku juga bakalan nge-share video ke kalian tentang hem body apa aja yang dipakai oleh bayi yang baru lahir. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya.